ini ketika kami menegakkan hukum, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Jika kami melihat ada yang berkumpul lebih dari 2 orang, maka kami akan memberi surat denda $10.000 Hong Kong. Jadi ini Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, di video kali ini aku mau sedikit update lah ya tentang peraturan yang ada di Hong Kong. Ini dendanya naik lagi loh guys ya. Jadi buat teman-teman yang lagi liburan, ya kalau aku sih mending nggak usah liburan lah ya. Soalnya sekali kalian kumpul lebih dari 2 orang, dendanya naik jadi $10.000 Hong Kong guys. Jadi bayangkan $10.000 Hong Kong, jadi 2 bulan lebih gaji kita loh. Bayangkan, jadi nggak main-main loh. Soalnya kemarin udah ada yang kena denda ya guys, karena ada temen kita WMI Hong Kong itu yang lagi liburan. Kemudian dia tuh di liburan di taman, terus selfie, foto-foto gitulah ya. Terus dia kan biasa kalau kita selfie kan ya lepas masker ya. Aku pun juga begitu ya biasanya. Nah, nggak taunya ternyata ada polisi yang lagi ngerekord ya, lagi videoin mereka. Kemudian polisinya langsung datang lah. Kemudian cece-nya itu ngelak, bilangnya enggak lah, aku pakai masker tetap gitulah, nggak bisa ngelak. Orang udah di video sama Pak Polisi, langsung dibawa sama Pak Polisi, terus dikasih surat denda. Kemudian dia telepon majikannya. Ini beneran ya ceritanya tuh. Terus telepon majikannya pun panik ya, terus itu nggak mau tanggung jawab lah ya intinya. Kemudian sama Pak Polisinya itu kan udah dianggap melanggar aturan Hong Kong ya guys. Jadi selain denda $10.000 Hong Kong itu, nah ternyata itu juga di blacklist dan dipulangkan ke Indonesia guys. Terus majikannya cuma bayar sisa gajinya aja, terus cecenya harus bayar denda. Jadi sekarang dendanya naik jadi $10.000 Hong Kong guys. $10.000 Hong Kong itu kalau uang Indonesia 18 juta guys ya, 18 jutaan ya. Karena gaji kita itu mungkin sekitar 8 ribuan lah ya, jadi 2 bulan lebih gaji kita loh guys. Jadi sayang banget lah ya. Info darurat bagi pekerja rumah tangga di Hong Kong. Nah, sore ini Jumat 18 Februari 2002 pemerintahan Hong Kong menyelenggarakan konferensi pers. Jika kamu mempekerjakan pembantu rumah tangga, tolong upayakan sebaik mungkin supaya pembantumu tinggal di rumah. Apa yang kami saksikan pada hari Minggu sungguh mengkhawatirkan. Pada hari Minggu kami melihat PRT asing berkumpul dalam jumlah besar. Saya katakan bahwa minggu ini ketika kami menegakkan hukum, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Jika kami melihat ada yang berkumpul lebih dari 2 orang, maka kami akan memberi surat denda $10.000 Hong Kong. Jadi ini benar-benar berlaku ya guys. Mari jaga kesehatan kita dari ancaman Omikron dan ancaman kriminalisasi. Nah, jadi ini benar-benar ditegakkan ya guys, soalnya juga demi keselamatan kita semuanya ya. Jadi pokoknya gak ada belas kasihan sama sekali. Sekali lihat orang berkumpul lebih dari 2 orang langsung didenda $10.000 Hong Kong guys. Jadi setara dengan 18 juta rupiah.
Jadi buat teman-teman ya yang lagi liburan ya khususnya, pokoknya hati-hati jangan sampai lepas masker atau kalian berkumpul lebih dari 2 orang. Jadi kalau kalian melanggar aturan itu ya, misal kalian lupa lepas masker sebentar aja, itu udah ketahuan polisi dan kamera di mana-mana sekarang ya. Soalnya setiap hari itu polisinya keliling guys, pokoknya ketat banget sekarang. Kemudian kalian udah lepas masker bentar aja itu udah kena denda loh. Terus kalian kumpul nggak sengaja ngobrol sama 3 orang, itu udah kena denda lagi, double nanti dendanya beneran itu. Soalnya di Hongkong sekarang kan lagi parah-parahnya lah ya, pokoknya zona merah lah ya. Pokoknya setiap harinya itu ribuan yang terkena Omicron guys. Jadi jadi KJRI itu kemarin juga ngasih informasi buat kita semua ya, buat teman-teman BMI, jika mendapatkan hasil positif baik melalui tes antigen maupun PCR COVID, nah segera lakukan tes lanjutan. Nah jika hasil Anda positif, maka Anda menerima pemberitahuan dari pemerintahan Hongkong. Tetap tenang dan menunggu di rumah. Pemerintahan Hongkong akan mengatur penempatan Anda di rumah sakit fasilitas isolasi. Hindari tatap muka dengan orang lain dalam rumah. Terapkan protokol kesehatan ketat. Nah, itu yang ketiga. Keempat, pantau kondisi kesehatan diri. Bila ada gejala ringan, Anda dapat lakukan konsultasi medis ke Hotline Hospital Authority 1836115. Kemudian bila mengalami gejala berat seperti sulit bernafas, sakit di dada, perut, kejang-kejang, nyeri parah, segera hubungi 999 atau segera ke UGD. Selama menunggu di rumah, hindari bertemu muka dengan orang serumah. Gunakan masker wajah, sering mencuci tangan, lakukan pembersihan dan disinfektasi area rumah. Jika menggunakan toilet bersama, bersihkan dengan menggunakan cairan disinfektan segera setelah selesai pemakaian. Rutin menuang air di saluran pipa air seperti pada kloset dan wastafel. Pastikan pertukaran udara mengalir dengan baik. Hindari makan bersama dan bertukar barang pribadi dengan orang serumah. Nah, yang terakhir ini aku mau informasi tentang cuaca yang ada di Hongkong besok Minggu tanggal 20 bulan 2 2022 hingga beberapa hari ke depan. Cuaca hujan, berangin dan suhu udara berkisar antara 8 hingga 10 derajat. Jadi besok ini akan dingin guys. Jadi antara 8 sampai 10 derajat ya. Suhu udara lebih rendah 2 hingga 3 derajat di daerah New Tetores. Nah, jadi New Tetores ini daerah deketnya Cina ya guys. Jadi kayak Kowloon, Satin, Taiwo, Songsoi tempatku juga ini daerah New Tetores. Ini biasanya lebih dingin 2 sampai 3 derajat. Nah, jadi di sini tuh juga diinformasikan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi liburan besok ya, mungkin ada majikan yang tetap mengizinkan kalian libur atau tetap harus keluar libur. Nah, kalian ya harus hati-hati lah ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Dan besok ini lebih dingin dari biasanya ya. Pokoknya buat jaga kesehatan lah ya. Jangan lupa pakai baju yang tebel karena dingin banget ya besok.
pokoknya tetap patuhi peraturan Hong Kong lah ya. Jadi pokoknya lebih ketat lagi peraturannya ya. Dan jadi saat ini tuh masih banyak banget ya yang pasien-pasien yang belum ada kamarnya, terutama itu anak-anak dan orang tua ya, yang orang tua Hong Kong lah ya. Jadi orang Hong Kong lumayan banyak banget yang terkena Omicron, yang lagi dirawat di rumah sakit dan dirawat di luar ruangan rumah sakit guys. Bayangkan, apalagi di Hong Kong lagi musim dingin. Kemudian dan besok ini dingin banget ya, dingin-dinginnya. Nah, semoga teman-temanku semuanya yang di Hong Kong, yang dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijauhkan dari mara bahaya virus, apapun itu virus lah ya. Pokoknya semoga virus ini segera berlalu ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, komen di bawah sini, subscribe yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Bye bye, see you di next video.